Selamat pagi, berkah dalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, hari ini hari Rabu, tanggal 16 September 2020. Dan pagi ini pula kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa boleh kami alami. Pada saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Maka kami mohon, bukalah mata hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam menerima sabda-Mu. Semoga kami Kau mampukan untuk merasakan kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster dan Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih, Yesus hendak melukiskan betapa manusia itu sulit untuk terbuka dan memiliki sikap kerendahan hati untuk menerima tawaran kebaikan dalam diri orang lain. Dalam kisah ini, kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis ditolak oleh orang Farisi dan ahli Taurat. "Kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Kekerasan hati, kesombongan, kebencian, dan keegoisan yang dimiliki orang Farisi dan ahli Taurat telah menutup diri dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Tuhan, dan hati mereka menjadi tawar. Sikap inilah yang telah menguasai hati dan menjadi dosa, sehingga merusak relasi dengan Allah dan sesama. Dalam kisah ini pula, orang Farisi menilai sesuai dengan gambarannya. Yesus sebagai pelahap dan peminum, serta sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Sedangkan Yohanes dinilai orang yang kerasukan setan. Maka mereka tidak mengenal kehadiran Allah
dalam pribadi Yesus sebagai jalan keselamatan dan kabar sukacita yang ditawarkan Tuhan. Suster dan Bapak Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan bersama, seringkali kita juga melakukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita hanya melihat orang lain dari segi luarnya saja, dan terkadang menilai secara negatif, kurang menerima kekurangan dan kelebihannya, kurang menghargai keberhasilan orang lain karena diri kita merasa tersaingi. Kebencian, keegoisan, dan kesombongan terkadang menempel dalam diri kita, sehingga kita sulit untuk melihat kebaikan orang lain dan sulit menerima orang lain apa adanya. Melalui sabdanya hari ini, kita diajak untuk memiliki sikap rendah hati, berpikir positif terhadap orang lain, dan peka terhadap kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup, baik dalam suka maupun duka. Tuhan menyadarkan kita untuk senantiasa bertobat, agar kita menjadi murid yang sungguh dikasihi dan dipenuhi oleh cintanya, sehingga kita mampu untuk merasakan kemurahan hatinya. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan semakin memupuk iman, harapan, dan cinta kasih padanya. Untuk itu, mari kita tingkatkan persaudaraan dalam kehidupan bersama dengan hati penuh kasih dan sukacita. Demikian ajakan kita bersama, berkah dalam. Dan marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena kami boleh merenungkan sabdamu. Semoga apa yang boleh kami renungkan ini mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi seturut kehendak-Mu. Ajarilah kami pula untuk mengenal kehadiran-Mu dalam hidup dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.